Ya, baik, teman-teman, kita Usual akan as GitLab. ngomongin masalah GitLab ya. Jadi intinya ada kejadian di GitLab yang baru aja sekitar Januari 22. Nah, jadi kita lihat di sini reaction video ya. Maksudnya nanti saya akan kalau ada yang saya ngerti, ntar saya akan menjelaskan lebih lanjut kenapa sih penting kita apa namanya backup database ya. Nah, jadi ini kejadiannya. GitLab HQ. Just kidding. GitLab is fully remote. GitLab is a code sharing platform just like GitHub, except open source. The main character of the story, Team Member 1, was about to sign off for the day, unaware of the disaster that was ahead. He was working in UTC time, so one of these countries. Unfortunately, his evening was interrupted at 6 p.m. when he was paged in for high database load. Oke, jadi intinya dia tinggalnya ada di daerah mana nih tadi Paged ya? in for high 1 was about to sign off for the day, unaware of the disaster that was ahead. He was working in UTC time. Oke, dia ada di UTC ya, jadi daerah-daerah sini nih, North America, North Atlantic Ocean. Nah, jadi kejadiannya ketika jam 6, tiba-tiba ada banyak traffic masuk ke database dia. So one of these countries. Unfortunately, his evening was interrupted at 6 p.m. when he Oh, was 6 paged p.m. in for high database load. After scrolling through the dashboards, he saw that the total number of snippets was rising dramatically. Bentar, kita lihat dulu dari sini. Ini nih kemungkinan pakai Grafana ya. Jadi dia ngelihat statistiknya itu dari Grafana masalah. Nah, ini penting ada database monitoring ya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian kayak gini bisa kelihatan gitu. Biasanya ini kalau merah gini biasanya ada tools lagi yang buat apa namanya? Buat notifikasi baik itu dari SMS maupun dari apa namanya? Baik dari SMS maupun dari email lah ya. Setidaknya semuanya kita. He saw that the total number of snippets was rising dramatically and assumed the root cause was spam. This was a fair assumption as GitLab had been experiencing similar spam issues in the past week, just less severe. Over the hours, the team attempted to block certain spam IPs as well as delete spam users. By 9 p.m., they were alerted to the database having an elevated number of locks. Whenever write transactions are made to a record, it will enforce a lock, forcing further writes to the record to wait for the first one to finish. This ensures that the writes do not interfere with each other. More spam, more writes, more locks, more latency. Ya, jadi kalau kalian tahu ya, kalau kalian pakai apa namanya semua database ya kemungkinan. Yang saya tahu di PSQL dan MySQL juga ada namanya apa namanya transaction ya. Jadi ketika transaction itu lagi jalan, ketika ada transaction lagi masuk gitu, dia akan di lock. Maksudnya di lock itu transaction kedua itu akan nunggu dulu gitu. Nah kalau ini kejadiannya kalau misalnya ternyata banyak gitu, misalnya satu satu user ini namanya click jacking biasanya. Ketika dia submit form dia bisa klik banyak tetek tetek. Nah itu biasanya baik dari front end maupun dari back endnya biasanya kita ganti submitnya jadi apa namanya jadi kita disable gitu supaya satu user itu hanya nge-request satu request aja. Sedangkan kalau misalnya di back end itu ada namanya limiting limiting request ya, kalau bisa dibilang total lah. Jadi satu user itu dikasih jangka waktu dan misalnya dalam 2 menit dia hanya bisa nge-request 5 gitu, 5 request. Nah, sedangkan di sini kejadiannya nggak kayak gitu ya karena dia banyak pakai IP berbeda jadi otomatis kalau pakai total pun kayaknya nggak akan masuk juga gitu. Nah jadi jadi dibilangnya kan karena di attack dan dia nge-hide spam satu-satu misalnya oh IP A nih nge-spam saya nih ini spammer nih kita blok tadi kan ganti IP sendiri gitu jadi dengan satu komputer itu bisa bikin banyak bot gitu bisa jutaan nah itu juga kurang efektif buat apa ngeblokin satu-satu IP ya. The engineers continued to search for other sources of spam. Team member 1 said he was going to sign off as it was getting late. Suddenly, a different alarm went off, this time for database replication lag. GitLab had two databases, a primary one and a secondary replica. Nah, oke, di sini nih dibilang apa namanya primary dan replika ya. Ini biasanya kita ada di hampir di setiap production perusahaan gede itu ada. Jadi ini sebagai master, ini sebagai slave-nya gitu. Jadi kalau misalnya ini down,
recordnya tuh nggak hilang gitu. Jadi kalau ini kenapa-napa masih ada record yang di apa namanya ditahan sama si cluster GitLab. Ya nanti nanti dikasih. Users will write to the primary Enggak. Nggak ada AC-nya, nggak ada. Makanan apa sih, Dek? Bang? Ya, jadi kenapa itu? Ya udah nanti nanti nanti. Itu kenapa sih? Nggak ada kamera. Tuh, Itu cuma lampu. Udah nanti kasih. Abang makan apa sih? chicken nugget. Ya. database db1.cluster.gitlab.com, which will forward the same write to the secondary db2. The second database cluster was in standby and only used for failover purposes. Nah, dia bilang kan cuma di use kalau ada fail order kan. Maksudnya ketika misalnya tumbang, nah itu yang dipakai gitu loh. Lesson they've learned in the past where DB1 was a single point of failure. The process of forwarding the identical writes to DB2 is called replication, and over 4 gigabytes of data in DB1 failed to Oke, sebelum ini kita akan ngomongin masalah ini dulu nih. forwarding the Oke, identical jadi kalau misalnya DB1 ini dia punya apa namanya permission right ke si DB2, sedangkan DB2 itu nggak bisa sebaliknya ya. Nah, ada juga kesalahan di beberapa perusahaan dia bikin DB2-nya bisa nge-write juga ke sini kalau nggak diperluin banget. Nah, itu bahaya juga ya. Biasanya di replika kalau misalnya ini jatuh nih nanti di apa apa namanya di take down dia nge-clone baru ini nanti dijadikan DB1 kalau misalnya ada fail safe lah maksudnya ini database kebakaran atau apa jebol segala macam. writes to DB2 is called replication, and over 4 gigabytes of data in DB1 failed to replicate in DB2. This was a novel issue with Nah, jadi 4 giga ya. Kalau kita lihat 4 giga tuh kira-kira kalau database 4 giga tuh kalau misalnya Excel itu bisa sampai bawah gitu, nggak bisa di bawah lagi. Masalah sekitar 100 ribuan atau berapaan itu. Nah, itu sekitar 4 gigaan. Berapa 100 ribu row lah, kalau nggak salah. without proper documentation, so team member 1 stayed online to support the team. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau nggak ada documented, itu agak susah gitu. Kalau misalnya kita butuh sesuatu yang kritikal dan jatuhnya harus selesai cepat gitu loh. Contohnya kayak gini, ini di GitLab ya, yang udah gede pun ada badly documented. The database they used was PostgreSQL, which had a command pg base backup to create a backup from a live database. The plan was to remove the existing incomplete data on DB2 and to run pg base backup to copy the current DB1 data to DB2. Nah, jadi intinya gini, apa namanya, ketika di backup itu kan ada apa namanya transaksi-transaksi yang di log gitu, itu juga ke backup kan. Jadi rencananya adalah semua yang nunggu itu bakal dihapus ya. Jadi intinya semua transaksi yang dianggapnya spam karena dia di log gitu kan, yang diambil yang di dalam lognya aja, bukan yang transaction yang nunggunya. Jadi rencananya DB itu akan dihapus dan di copy ke DB dari DB1. Nah, kalau misalnya kejadiannya kebakaran di DB1 biasanya DB1 dihapus, di backup dari DB2. Jadi kayak gitu sih. Ini tergantung apa namanya kejadian. Ini kan kejadiannya bahwa incomplete transaction di DB2 mau dihapus kan supaya lebih clean kan. Jadi spam-spam itu hilang gitu. Karena tipikal apa namanya Postgres ini atau database kebanyakan tuh single threaded. Maksudnya single threaded tuh jadi kalau kita lagi beli tiket gitu kan, itu kan nunggu kan biasanya kan, bayar dulu segala macam selesai. Nah kalau misalnya kita biarin terus itu akan panjang banget antriannya kan, itu jadi masalah juga. Nah itu nama single threaded tuh kayak gitu. And then restart replication from there. According to the plan, team member 1 SSH'd onto DB2, removed the existing data, and attempted to run the command. At first, the command would just Oke, jadi ini dia nge-remove yang ada di data. Jadi gini, kalau misalnya kalian punya semacam kayak apa namanya database kan biasanya di backup dari data ini, atau ada 3 cara backup data dari data ini, atau kalian backup dari apa namanya GUI ya, misalnya dari PG admin atau enggak dari dbbeaver itu sama dbbeaver ya sama aja. Nah, jadi intinya dia
nge-remove data yang ada di B2. Hang, seemingly doing nothing. But after retrying, the command complained that DB1 did not have enough replication clients. No problem. Team member 1 proceeded to SSH onto DB1 and increased this value in the Nah, jadi intinya dia ada max sender ya. Kayak maksimum itu misalnya berapa banyak yang bisa connect atau berapa banyak yang bisa transfer transfer file dan lain-lain di Postgre ada yang kayak gitu. Ini saya nggak usah config. jelasin Upon lagi. attempting to reload Postgres, it complained that there were too many open connections, which happens when max connections is set too high. He lowered this value, and this time the settings applied without issue. Going back to DB2, he ran PG-based backup again, and once more it appeared to just hang and do nothing. At this point, frustration began to kick in. The engineers thought perhaps the prior attempts to run base backup before the configuration changes had created some buggy files in the data directory, interfering with the current run. The fix would be to remove these files and try again. Well, might as well give it a shot, thought team member 1. A hard reset to start on a clean slate, so to say. He prepared the command to rmrf the directory and ran it. Oke, jadi intinya dia mau ngapus lagi supaya dia nge-rewrite lagi. Takutnya apa? Takutnya ada namanya dirty data ya. Jadi ketika kita nge-backup bis itu nggak selesai gitu kan. Ada bagusnya emang dihapus lagi, bis itu kita backup ulang gitu daripada niban-niban. Takutnya ntar ada masalah di situ. In his shell session, immediately after pressing enter, he noticed the shell in which he ran the command was the one connected to the live production DB. Nah, ini juga problem ya. Jadi intinya kalau ketika kita ngebuka antara yang live, database live, misalnya DB1 dan DB2, itu kau usahakan di beda komputer, jangan di beda terminal doang. Kenapa? Karena kalau di beda terminal, kadang kita secara nggak sengaja ngebuka terminal satu bisa nge-delete di situ gitu. Atau enggak harusnya dikasih akses untuk nggak bisa nge-delete DB1. Cuman kalau kalau misalnya ada di high level kan kita nggak bisa nyalain orang juga. Misalnya dia itu ada di high level di mana dia itu posisinya super user, dia mau kejadian kayak gini gitu kan, itu harus cepat gitu. Sedangkan dia salah untuk nge-delete DB ini nih. Nah, itu juga masalah. Intinya sih kayak gitu. One. He slams Control-C harder than he ever had before, but it was too late. Of the over 300 gigabytes of data, only 4.5 was left. Oh, jadi dari 300 GB tinggal 4,5. Ini danger banget ya. Jadi usahakan juga sebenarnya kan gini, ini DB1 backupannya adalah DB2. Kalau problemnya adalah kalau dua-duanya fail, backupannya apa? Itu yang mesti dipikirin juga ya. Emang costly sih, maksudnya akan ada banyak bisa snapshot. Maksudnya snapshot itu kalau misalnya kita nggak delete itu ada blueprintnya lah, jadi bisa di restore segala macam. Nah, kalau kayak gini, maksudnya dua-duanya tumbang, itu kira-kira diapain? Apalagi dari 300 jadi 4,5 giga doang ya. Ini masalah banget gitu, berapa banyak yang hilang gitu. If you recall, DB2 was previously wiped of data before running the backup command. GitLab now officially had zero data in any of their production database servers. Nah, jadi intinya ini juga yang problem ya. Jadi ketika dua-duanya kehapus datanya, apalagi semacam GitLab yang gede banget ya. Nah, jadi dianggapnya sebagai datanya tuh hilang lah dua-duanya. Nah, ini dibutuhin next projectnya next next buat nahannya tuh apa? Guys, I may have just accidentally deleted DB1. You what? I just RMRF'd DB1 out of existence. Alright, looks like we need a call for some backup. The team scrambled to find a backup of the production data. They checked for the database backups that were supposed to be uploaded to S3, but there was nothing there. Nah, ini problemnya. Biasanya kan harus ada orang yang ngeliatin apakah backup ada hari ini atau enggak. Misalnya gini, kita mau backup per periodik ya. Dia ditaruh di mana? Di sini kan kebetulan ditaruh ini sebagai, anggap aja ini Google Drive-nya lah, Amazon ya, X3 ya. Tapi kan bisa gede banget gitu.
Nah, harus ada yang ngecekin backupan, misalnya backupan hari ini dimasukin kemana gitu loh. Nah, sedangkan dia dibilangnya ketika dia masuk Amazon X3 nggak ada backupannya. Nggak ada itu berarti otomatis saya nggak tahu ya dicek berapa periodik ya. Kalau misalnya nggak ada itu mungkin 1 hari yang lalu masih ada itu kan pasti ada ya. Kalau nggak ada sama sekali berarti kan ini masalah berarti nggak pernah di backup ke sini gitu. Cuma ngandelin yang di B2 gitu. Then they checked for disk snapshots, but they found they didn't actually take these snapshots for their database servers as they assumed the other backup procedures were sufficient. Lastly, Nah, oke, di snapshot ini kalau kalau di cloud kayak misalnya di Azure, di AWS, di Google Drive itu ada namanya snapshot ya. Jadi kalau misalnya kita ngapus segala macam, dia tuh kayak kayak semacam backupan juga gitu. Anggap aja ini kayak DB2 gitu. Nah, jadi apa namanya? Dia akan ketika kita mau nge-delete database gitu, dia akan ada snapshotnya. Jadi snapshot ini akan dibilangin oke, hapus ini snapshot kayak soft delete lah, bilang oke, saya hapus tapi saya tahan dulu misalnya sampai 15 hari. Kalau dirimu bilang nggak konfirmasi nggak apa, saya anggap ini saya hapus beneran gitu. Jadi hard delete itu berarti kalau kita masukin ke recycle bin, jadi anggap aja snapshot itu kayak kita masukin ke recycle bin ya. Nah, kalau nggak di delete itu kalau kita delete dari recycle bin. Nah, kayak gitu intinya kalau snapshot. they checked for logical volume snapshots or backups of the file system. GitLab had a staging database for Nah, jadi intinya, oh, jadi ketika dia udah nggak ada di S3, di drive-nya udah nggak ada, misalnya Google Drive-nya udah nggak ada, dia ngecek di snapshot-nya juga, ternyata nggak ada juga. Nah, kata-kata tadi, dia merasa sufficient enough, jadi merasa bahwa, oh, dari DB2 aja udah apa namanya mengakomodir kalau DB1 kenapa-napa. Sedangkan kejadiannya adalah DB1 dan DB2 kena dua-duanya. Nah, itu bisa bikin company bangkrut ya kalau misalnya mereka emang nggak mau ngeluarin ngeluarin apa uang buat nahan itu, intinya kayak gitu sih. testing, which periodically captured snapshots from DB1 to remain up to date with prod. Nah, jadi intinya untuknya di staging itu ada semacam apa namanya kalau kita bilang tadi That's from DB1 to remain testing, which periodically for logical volume periodically captured snapshots from DB. nah jadi ada di DB staging ini dia ngambil apa snapshot ya. Jadi intinya ngambil snapshot secara periodik dari staging GitLab. Jadi masih dari DB aslinya. Jadi dari DB live-nya masih di apa namanya di backup lah gitu. DB1 to remain up to date with prod. These snapshots were normally captured once every 24 hours, but luckily team member 1 had taken a snapshot 6 hours before the outage. Oke, berarti dia intinya apa namanya dibikin periodically berarti ada script buat ngejalanin ini gitu loh. Nah, sedangkan ternyata apa namanya kalau yang bagus kalau kenapa-napa harusnya dia nge-backup ya. Jadi dibilangnya dia nge-backup ini 6 jam sebelumnya. Kejadiannya itu adalah jam 6 dihapus database itu kalau nggak salah tadi jam 9. Berarti 3 jam sebelum kejadian udah di backup intinya. Berarti data yang hilang itu adalah data yang 3 jam itu. Now there were two choices. They could copy either the entire LVM snapshot or just the Postgres data directory from staging to prod. The amount of data was similar in both options, but they opted to copy the data directory as that would be easier to restore from. Oke, jadi gini, di Postgres itu ngambil semua record itu ada di postgres.data. Jadi kalau misalnya kita nge-snapshot, itu kadang kita nggak cuma ngambil datanya juga, kita ambil record apa di data itu juga ada banyak juga ya selain dari data gitu. Misalnya buat apa hal-hal yang misalnya forensik dan lain-lain. Sedangkan yang di delete sebenarnya data doang kan. Jadi yang perlu di copy itu data doang gitu. Kecuali kalau ternyata dia nge-delete itu yang nggak dari data gitu loh. Yang di delete cuma misalnya ada roles-nya kena delete, ada apanya kena delete. Jadi recording juga hilang gitu kan. Jadi dia mau nggak mau ngambil tuh satu snapshotnya daripada slash datanya doang. Nah, dibilang di sini kan antara slash data sama snapshotnya hampir sama gitu kan. Maksudnya hampir sama ya mungkin dari snapshot itu misalnya ada 320 gigabyte ya. Jadi 18-nya misalnya itu yang lain-lain 302-nya data. Misalnya kayak gitu.
Nah, ini case-nya kayak gitu. Problem was, their staging environment used Azure Classic in a different region without premium storage, which they could not retroactively upgrade, therefore limiting data transfer rates to around 60 megabits per second. Copying Oke, jadi intinya dia ini kalau kita per lihat second. dia ngambil yang misalnya yang apa namanya paket regular lah ya, bukan paket premium. Jadi biasanya itu ngambil datanya tuh di limit gitu misalnya, dan dia bilang diambil datanya di limit berapa? Copying the data to production took a solid 18 hours and nearly 60 megabyte per second. Jadi sekitar 300 tadi dibilang 308 giga diambil dengan 60 megabyte maksimal ternyata 18 jam ya. 24 hours later, GitLab was back up to normal operation. The only caveat was that all database data, such as projects, issues, and snippets created in the 6 hours between the LVM snapshot and the outage were permanently lost. Jadi dari apa isu project yang dibikin 6 jam sebelum itu hilang. Otomatis ada yang hilang gitu loh. This affected around 5,000 projects, 5,000 Oh, jadi dia kehilangan 5.000 project, 5.000 komen, dan 700 user. comments, and 700 users. During the backup restore process, progress was tracked in a publicly visible Google Doc, and they even had a recovery stream on YouTube. Post-incident, it was discovered that the replication lag was actually caused by a background job trying to delete a GitLab employee's account due to it being reported for abuse by a troll. Jadi yang tadi bikin itu adalah proses removal dari account ya. Jadi dibilang ternyata proses itu banyak dipakai sama troll. Maksud troll ya hacker yang nyoba ngotak-ngatik sistem itu. Nah, kita lanjut dulu deh nanti baru. Combination with the other spam. Postgres maintains write-ahead logs on disk. Every operation is first written to these logs before being applied to the database. Oke, jadi intinya apa namanya? Kalau misalnya, ya benar sih, Postgres ini selalu pakai WAL ya, maksudnya WAL. Jadi dia ngebikin log dulu sebelum ngebikin database. Bikin record itu. Ada juga yang bikin record dulu baru bikin log gitu. Nah itu beda lagi. This way, if the database crashes and restarts in the middle of a database edit, the logs can be used to restore the database to a consistent state. More pertinent to the issue at hand, write-ahead logs are also sent to DB2 for replication. There is a maximum disk usage configured for these, so old logs will be deleted when the limit is reached. The large employee removal operation plus the spammers caused so many operations that logs which hadn't been sent to DB2 yet were deleted, thereby Oke, jadi intinya gini, kita punya satu folder gitu kan untuk apa namanya ngopi WAM ini. Jadi lognya yang dari database itu dikirim ke database 2. Tapi dia ada maksimalnya, misalnya maksimal 200 mega gitu kan. Nah, di 200 mega ini dia akan ngecek gitu. Misalnya ada log 1, log 2, log 3 gitu. Dia akan ngeliat, oh log 1 ini udah kelamaan, dihapus gitu kan. Terus masuk lagi nih, log 4 gitu kan. Oh log 2 kelamaan, dihapus. Jadi kejadiannya adalah removal buat abuse itu. Jadi apa namanya scheduling buat removal itu kan bikin log baru kan. Nah, ketika masuk ke situ itu jadi kayak apa namanya kayak kejadiannya dia nggak nge-write ke log 2 tapi dia ngapusin apa yang masuk gitu. Jadi nggak sempat ke apa namanya ke replace lognya belum sempat dipakai sama DB2 buat nge-write data karena kan dihapus datanya habis itu mau dibikin di copy dari DB1 itu. Ternyata DB1 caranya adalah dia ngirim log ke DB2 buat dia nge-write record apa aja yang bakal di-write. Sedangkan kejadiannya adalah ketika masuk ke ke folder untuk ngeliatin log mana aja yang mau di write itu di log dulu karena banyak yang masuk dan banyak yang dibuang gitu. Jadi intinya itu kenapa jadi lag gitu loh. Causing DB2 to become permanently out of sync. They also discovered that the database backups weren't uploaded to S3 because the server which was taking the database backups was using the wrong version of. Nah, ini juga masalah ya. Jadi kalian mesti lihat juga jadi gini.
ternyata dia bikin di S3-nya tuh 9,2. Dia di database-nya 9,6. Jadi kalau misalnya dia lebih tinggi, itu nggak akan ke-write. Sedangkan kalau misalnya dia lebih rendah, seandainya gini, kita balik ya. Si S3-nya itu 9,3, 9,6 dan Postgres-nya itu 9,2. Itu masih bisa apa namanya? Di backup. Jadi S3-nya itu masih bakal ke backup. Sedangkan kalau turun version itu biasanya justru masalah jadi nggak ke backup sama sekali. Ini kejadiannya di GitLab ya. Postgres. These failures should have sent warning emails, but they never received any of them because they forgot to enable DMARC authentication on the backup server. Nah, jadi ini pentingnya ya. Jadi kalau misalnya backup servernya gagal atau backup servernya kena masalah, seharusnya ada verifying di entah dia pakai email, ngirim ke email, kalau dia gagal atau ngirim SMS segala macem gitu loh. Sedangkan ini dia nggak verifying, jadi nggak pernah ada yang ngecek dan nggak pernah ada yang kena email. Jadi mereka nggak tahu kalau itu nggak ke backup. Itu yang problem sih. Logging on to production Nah, jadi ini udah ya. Jadi intinya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi intinya problemnya adalah servers. apa namanya, kalau kita ke login ke production service otomatis kalian mesti ya minimal kalau di satu satu laptop itu bedain warna lah ya. Jadi ini warna DB1, ini warna DB2 gitu. Kenapa? Karena sama gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa ngapus yang di DB1 secara tidak sengaja ketika lagi ada panic attack, atau ada yang verifying misalnya gini. Ada yang ngeliatin kalau kita bilang body doubling ya. Jadi misalnya si backup per satu ini diliatin sama backup per kedua. Jadi backup per kedua ini bisa nge-stop ketika dia berani mau nge-delete di DB1. Intinya sih. Nah, itu tadi banyak pelajaran yang kita ambil ya. Jadi intinya sebenarnya backup itu penting dan harus ada report bahwa backupnya itu terbackup gitu loh. Jadi harus ada yang liatin juga. Nah, di sini ada yang bagus ya, dibilang gini. You think apa it's expensive to hire professional, why till you hire amateur? Jadi intinya itu betul banget ya. Jadi kadang-kadang apa namanya, suatu perusahaan gitu dia pengennya tuh nggak ada backup, jalan terus segala macam, tapi ketika ada kejadian kayak gini kan itu bisa bikin kolaps satu perusahaan dan juga bisa disu kan, karena ada data loss gitu. Oke, paling sampai situ aja, kita ketemu di pertemuan selanjutnya.